Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di mata pelajaran akuntansi dasar. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang neraca lajur atau kertas kerja. Ayo anak-anak kita belajar sekarang. Nah, apa itu neraca lajur? Jadi neraca lajur atau yang sering disebut juga dengan kertas kerja adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Kolom dari neraca lajur itu terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian neraca lajur. Seperti apa sih proses penyusunan neraca lajur? Jadi, neraca lajur tersebut disusun secara berkolom-kolom. Dan untuk perusahaan dagang ataupun jasa, biasanya perusahaan tersebut menggunakan bentuk kolom neraca lajur 10 kolom, yaitu terdiri dari kolom daftar saldo yang terdiri dari debit dan kredit, kolom penyesuaian yang terdiri dari kolom debit kredit, kolom daftar saldo atau neraca saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari kolom debit kredit, kolom laba rugi juga nanti isi debit kredit, dan terakhir kolom neraca yang isinya juga debit kredit. Nah, itu nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Nah, seperti apa proses dalam penyusunannya? Jadi pertama, kalian harus memasukkan dulu saldo-saldo akun dari buku besar ke dalam kolom-kolom daftar saldo pada form neraca lajur. Jadi masukkan dulu akun neraca saldonya. 2. Memasukkan ayat jurnal penyesuaiannya di kolom penyesuaian. 3. Mengisi kolom daftar saldo setelah disesuaikan. 4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom daftar saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan. 5. Kalian harus menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom laporan neraca atau posisi keuangan, serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Nah, ini prosesnya secara umum ya. Nah, supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya, jadi Ibu akan mulai dengan contoh saja supaya kalian paham seperti apa sih dalam membuat neraca lajur. Ini ada neraca saldo, jadi sudah disediakan neraca saldo Susi Salon ya. Nah, ini dalam ribuan rupiah. Jadi ini dia neraca saldonya dari kode 111K sampai dengan 513 beban iklan, dan ada jumlahnya totalnya ya. Nah, lalu di sini ada biasanya pasti akan ada penyesuaian. Jadi di sini ada soal atau informasi tentang penyesuaiannya. Nah, yang pertama, tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Nah, lihat di sini. Ya, ini karena premi asuransi berarti berhubungan dengan akun asuransi ya. Lihat di sini, masih ingat dengan penyesuaian ya, harus diingat ya. Di sini dia menggunakan pendekatan harta. Jadi dia memakai asuransi dibayar di muka. Maka untuk angka yang dicantumkan di dalam jurnal penyesuaian adalah angka yang sudah menjadi beban. Nah, sedangkan yang di soal tadi, tarif premi asuransinya sejumlah 400.000, berarti yang sudah menjadi beban adalah 400.000. Nah, masih ingat kan? Jadi jurnalnya nanti adalah beban asuransi bertambah di debit dan asuransi dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 400.000. Nah, di sini yang kedua, ada perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 2 juta.
Nah, ingat kembali penyesuaian tentang perlengkapan ya. Jadi, untuk perlengkapan, angka yang digunakan di penyesuaian itu adalah angka yang sudah terpakai. Sedangkan di sini ada angka sisa. Bagaimana cara mencari angka yang sudah terpakai? Lihat di sini ada perlengkapan kantor ya, 2.600.000. Nah, yang tadi sisanya adalah 2 juta. Maka yang terpakai adalah yang di neraca saldo dikurangi dengan sisanya. Nah, jadi 2.600.000 dikurangi 2 juta, betul, yang terpakai adalah 600.000. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit 600.000, perlengkapannya berkurang di kredit 600.000. Lalu ada penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Jadi langsung saja angka ini ya, kalau penyusutan maka nanti akan ada akun beban penyusutan peralatan yang bertambah di debit 1.800.000, akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, satu lagi, ada bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang Wesel pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar 1 juta. Jadi, karena ini masih harus dibayar, maka jurnalnya adalah betul, beban bunganya bertambah di debit 1 juta, lalu ada utang bunga bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, ini dia jurnal penyesuaian yang tadi ya. Beban asuransi ini untuk perlengkapannya 600.000, ini untuk penyusutannya, dan ini yang keempat adalah beban bunga. Bisa Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membuat neraca lajurnya ya. Jadi tetap dimulai dari judulnya dulu, Susi Salon, neraca lajur 31 Maret 2017. Nah, pertama seperti yang dijelaskan tadi ya, di awal Ibu sudah jelaskan, kalian harus memasukkan dulu neraca saldo. Jadi ini adalah kolomnya, ada kode akun, nama akun, ini nanti kodenya diisi ya nak ya. Terus ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada laporan laba rugi dan neraca. Jadi neraca sama dengan laporan posisi keuangan. Nah, pertama kalian akan memindahkan dulu nama-nama akun yang ada di neraca saldo. Mulai dari kas ya, jadi masukkan lagi kembali dia. Nah, angkanya berapa di debit, piutang berapa ini ya. Jadi ini. Nah, ini neraca saldo ini kalian tinggal pindahkan atau masukkan ke kolom neraca saldo. Jadi ini dari kas sampai beban iklan 154.600. Kalau dia letaknya di debit, letakkan di kolom debit. Kalau dia di kredit, angkanya letakkan di kolom kredit. Nah, jadi kita sudah memindahkan ini. Yang kedua, yang kita pindahkan adalah jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini beban asuransi bertambah di debit. Kita cek di sini. Awalnya kan kita buat sudah sampai sini ya, anak-anak ya. Nah, lalu ada beban asuransi. Kita cek di sini nama akunnya ada beban asuransi atau tidak. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita akan menambahkan nama akun baru di bawahnya. Jadi kita tambahkan nama akun baru di bawahnya. Beban asuransi. Nah, masukkan dia di kolom penyesuaian di debit 400.000 ya, karena ini dalam ribuan rupiah. Ini masukkan 400 itu di debit. Terus yang di kredit adalah asuransi dibayar di muka. Ya sudah, taruh, adakah asuransi dibayar di muka? Oh, ada. Ini dia ya. Jadi taruh dia di kredit. Nah, taruh angka 400.000 ini di kredit. Lanjut lagi. Beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan debit 600 sama perlengkapan kredit 600.000. Nah, lihat di sini, adakah beban perlengkapan? Tidak ada, berarti kita buat lagi akun baru di bawah beban asuransi ini, beban perlengkapan, taruh di debit 600.
500. Lalu perlengkapan, ini sudah ada perlengkapan ya, taruh di kredit 600. Nah, gampang tinggal memindahkan saja. Ini beban penyusutan peralatan, debit 1.800.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit 1.800.000. Nah, lihat di sini. Ya. Depresiasi. Di sini nggak ada ya beban depresiasi. Nah, bisa di sini buat beban depresiasi peralatan atau depresiasi peralatan di debit 1.800.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi depresiasi peralatan. Jadi depresiasi dan penyusutan itu artinya sama ya. Taruh di kredit. Jika tidak ada nama akunnya di sini, maka buatlah akun baru di bawahnya. Paham ya? Nah, yang terakhir, masukkan ini. Oh, ada beban bunga di debit 1 juta. Ada utang bunga di kredit 1 juta. Nah, kita tinggal masukkan saja. Beban bunganya di debit 1 juta, utang bunganya di kredit 1 juta. Oke, kita jumlahkan. Yang di debit jadi 3.800.000 ya. Lalu yang di kredit juga sama 3.800.000. Ini harus balance ya, sama. Nah, sampai di sana paham ya? Nah, lanjut sekarang. Bagaimana cara pengisian neraca saldo setelah disesuaikan? Jadi kita akan menggabungkan angka di kolom neraca saldo dengan angka di kolom penyesuaian. Ya. Kas ini ada di debit 10.800 ya. Nah, sekarang kas ini adakah penyesuaiannya? Tidak ada, berarti tetap saldo kas tetap tidak berubah, 10.800.000 di debit. Kedua, piutang usaha. Oh, ada piutang usaha 5.600.000. Nah, berarti tetap di sini di neraca saldo setelah disesuaikan 5.600.000. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Nah, lihat di sini ya. Ada asuransi dibayar di muka 4.800.000. Di sini ada di kredit 400.000. Jadi debit dikurangi dengan kredit. Ya. Nah, jadinya tinggal dikurangi 4.800.000 dikurangi 400.000, hasilnya ya di debit 4.400.000. Lalu ada perlengkapan 2.600.000 di kredit 600, debit ketemu kredit, dicari selisihnya, taruh di debit. Nah, 2 juta sisanya. Peralatan tidak ada perubahan, tetap ya. Terus utang wesel juga tetap 80 juta. Utang usaha tetap, taruh dia di kredit 4.800.000. Modal di kredit 60 juta, taruh di kredit 60 juta. Prive debit 2 juta, taruh 2 juta di debit. Pendapatan jasa di kredit 9.800.000, taruh di kredit 9.800.000. Beban gaji ya tetap 6.400.000 di debit. Beban listrik di debit 1.600.000. Beban iklan 800.000 di debit. Nah, lanjut lagi ke bawah karena ini ada akun baru ya. Jadi beban asuransi ini di debit ya, taruh di debit 400.000. Beban perlengkapan di debit 600.000, taruh di debit 600.000. Tinggal dipindahkan saja. Depresiasi peralatan 1.800.000, taruh 1.800.000. Akumulasinya di kredit 1.800.000, taruh di kredit 1.800.000. Beban bunga di debit 1 juta, taruh di debit 1 juta. Utang bunga di kredit 1 juta, taruh di kredit 1 juta. Nah, lalu ini kita jumlahkan, debit jumlahkan ke bawah, kredit jumlahkan ke bawah. Nah, hasilnya ini harus balance atau sama. Di 157.400.000 di debit, di kredit juga sama 157.400.000. Apabila kalian menemukan ini tidak balance, jadi mungkin pada saat kalian mengurangkan atau memindahkan ini ya,
ada kesalahan. Jadi coba dicek ulang lagi satu persatu akunnya ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, Ibu lanjut lagi untuk yang laporan laba rugi dan neraca. Nah, ingat, jadi akun-akun yang masuk di dalam laporan laba rugi itu adalah akun untuk nomor 4 yaitu pendapatan dan nomor 5 yaitu beban. Jadi yang masuk ke kolom laba rugi adalah akun pendapatan dan beban dengan nomor akun 4 ya paling depannya dan 5. Ini masuknya ke laba rugi. Sedangkan untuk di kolom neraca itu untuk akun harta, utang, dan modal. Ya, jadi untuk akun 1, 2, 3 masuk ke neraca, 4, 5 masuk ke laba rugi. Nah, inilah kalian dibutuhkan. Kenapa Ibu ingin kalian itu harus hafal ya dengan penggolongan akun supaya kalian tahu ini termasuk akun harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Karena di sini kita akan memilah untuk akun pendapatan dan beban masuk ke laba rugi, untuk akun harta, utang, modal masuk ke neraca. Oke, kita mulai dari laba rugi. Nah, angka mana yang akan kita pindahkan? Tentu saja angka yang neraca saldo setelah disesuaikan. Jangan lagi lihat ke sini ya, tapi yang dilihat adalah ini, kolom ini. Nah, tinggal kalian pindahkan. Lihat di sini. Oh, ini ada pendapatan jasa. Jadi dimulai dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa dikredit 9.800.000. Pindahkan dia di kredit 9.800.000. Beban gaji. Nah, beban termasuk ya. Beban gaji 6.400.000 di debit. Pindahkan dia di debit. Beban listrik 1.600.000 debit. Pindahkan dia ke debit. Beban iklan 800.000 ke debit, pindahkan ke debit. Nah, beban asuransi, nih beban asuransi 400, jadi pindah juga ke debit. Beban perlengkapan ya, pindah ke debit. Beban depresiasi peralatan, pindah juga ke debit. Ya. Kalau akumulasi, ya bukan di laba rugi, karena akumulasi itu termasuk yang di neraca, dia termasuk ke harta ya, penggolongan harta. Jadi tidak termasuk yang ini. Beban bunga ya masuk. Ini beban bunganya debit, pindahkan debit. Lalu ada utang bunga. Utang bunga masuk nggak Bu ke laba rugi? Tidak, karena itu di nomor 2. Jadi dia termasuk utang, maka masuknya ke neraca. Iya. Oh, jadi ini saja yang masuk laporan laba rugi. Kita jumlahkan yang dikredit, jadinya 9.800.000. Jumlahkan yang di debit, jadinya 12.600.000. Loh, kenapa nggak balance Bu? Ya iya, karena kalau di laporan laba rugi, ini kita akan menentukan dia laba atau rugi. Jadi angka ini memang tidak balance. Ya. Lalu kita pindahkan lagi yang termasuk neraca. Ingat, yang masuk di kolom neraca adalah harta, utang, dan modal. Oke, jadi kas kita pindahkan, debit taruh di debit, piutang 5.600.000 taruh di debit, asuransi dibayar di muka di debit 4.400.000, perlengkapan di debit 2 juta, peralatan di debit 120 juta, utang wesel di kredit 80 juta. Utang usaha kredit 4.800.000. Modal di kredit 60 juta. Nah, prive juga kita pindahkan di debit 2 juta. Nah, lalu lihat lagi. Oh, ini dia yang tadi akumulasi ya. Akumulasi dia di kredit, jadi kita pindahkan ke kredit karena dia masuk neraca, masuk harta ya. Terus utang bunganya masuk utang, jadi masuk ke neraca di kredit. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah. Nah, jadi totalnya 144.800.000. Lalu yang dikredit 147.600.000. Nah, setelah kalian mentotal ini, kita akan cari selisih mulai dari di kolom laba rugi ya. Kredit ketemu debit.
Nah, kita cari selisihnya. 9.800.000 sama 12.600.000. Dapat selisih 2.800.000. Selisih itu taruh di tempat yang paling kecil ya. Jadi di antara ini dan ini, angka ini yang kecil, maka taruh di bawahnya. Nah, ini sama. Debit kita selisihkan dengan kredit akan menghasilkan angka yang sama. Ketika kalian menghasilkan angka yang berbeda, maka pasti akan terjadi kesalahan. Di sama, ini juga diselisihkan, dikurangkan, lalu taruh di tempat yang kecil. Nah, jadi taruh di tempat yang kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan 2.800.000 ini apakah laba atau rugi. Nah, lihat di sini. Kredit, kolom kredit pada kolom laba rugi ini adalah untuk akun pendapatan. Sedangkan kolom debit adalah akun beban. Laba terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Baru perusahaan tersebut dikatakan laba. Sedangkan kalau rugi, pendapatan lebih kecil daripada beban atau beban lebih besar daripada pendapatan. Nah, lihat sekarang. Oh, yang dikredit Bu lebih besar daripada yang didebit. Ya, kalau dikredit berarti pendapatannya. Jadi pendapatannya lebih kecil daripada beban. Di debit ini untuk bebannya, kredit ini untuk pendapatan. Nah, angkanya lebih kecil ini ya. Nah, ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Jadi ini rugi dia sebesar 2.800.000. Paham ya? Kalau nanti angka yang dikredit lebih besar daripada angka yang didebit, maka akan memperoleh laba. Jadi nanti labanya pasti di sini dia, bukan di sini. Nah, setelah itu kita total lagi. Ini ditambah 0 ya, tetap kita turunkan 12.600.000. 9.800.000 ditambah 2.800.000, 12.600.000, jadi sudah sama ya. Ini juga sama, kita jumlahkan ke bawah, ini jadinya totalnya 147.600.000. Nah, ini juga ke bawah 147.600.000. Paham ya Nana ya? Ingat, ketika kreditnya ini lebih besar daripada debit, berarti itu pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan muncul laba. Kalau bebannya atau debitnya lebih besar daripada kredit, beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dikatakan rugi. Jadi di sini kita menentukan, oh ini dia ruginya. Ya, mudah bukan anak-anak? Tinggal kalian memindahkan dan menyesuaikan angkanya. Yang masuk ke kolom laba rugi itu adalah untuk akun pendapatan dan beban. Yang masuk ke kolom neraca adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita membahas tentang neraca laju. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, thank you dan tetap semangat belajar daring. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Bye.